Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina turfat 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan secara khusus kepada mereka yang menyaksikan ataupun mendengarkan secara langsung kajian online Palopo Mengaji yang alhamdulillah kita telah memasuki sesi yang ke-23 dari seluruh sesi kajian online yang diselenggarakan oleh Palopo Mengaji online, yang merupakan salah satu dari channel dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Palopo dan sekitarnya. Dan sebagaimana dimaklumi, insyaallah di pertemuan ke-23 ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan zakat, yang mana hal ini sangat penting dan sangat urgen untuk diketahui, difahami, dan kemudian direalisasikan, diimplementasikan oleh setiap kaum muslimin yang tentunya mereka ada kewajiban di balik harta benda yang mereka miliki, dan itu salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Dan banyaknya kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin terkait dengan masalah zakat. Salah satu penyebab utama adalah minimnya pengetahuan terkait dengan ibadah zakat ini. Minimnya pengetahuan terkait dengan ibadah zakat. Dan biasanya di bulan Ramadan ada yang tidak mau pusing, tidak mau ambil pusing, maka mereka keluarkan zakat hartanya di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya memang telah ada contoh dari pendahulu kita yang saleh, bahwasanya di antara para salafun as-saleh ada yang mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya itu di bulan Sya'ban dan juga di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab itu lebih membuat mustahik atau mereka yang berhak mendapatkan zakat fokus beribadah, baik di bulan Sya'ban terlebih di bulan Ramadan. Terlebih kita berada di masa pandemi COVID-19 yang tentunya dimaklumi secara finansial banyak yang terdampak, banyak yang terdampak dari hal tersebut. Maka di kesempatan ini insyaallah taala kita akan sedikit menyebutkan hal-hal yang terkait dengan zakat yang secara sistematis pembahasannya kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di kitab yang saya pegang itu di halaman 127. Naam, di halaman 127. Naam. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif hafizahumullah jami'an, berkata penulis, semoga Allah menjaga mereka semua, para ulama yang menulis kitab ini, al-babul awal. Sebelumnya penulis sebutkan salisan kitabuz zakah, pembahasan yang ketiga atau urutan ketiga pembahasannya dalam kitab, yaitu kitabuz zakah.
wa yashtamilu ala sittati abwabin. Dan di kitabuz zakah ini ada 6 bab atau 6 pembahasan, 6. Dan kemungkinan besar kita tidak akan sebutkan, kita tidak akan jelaskan seluruh atau ke-6 pembahasan ini. Sebab tema yang kita angkat adalah terkait dengan 2 jenis zakat, yaitu zakat harta dan zakat fitri. Dan nanti insyaallah taala kalau memang memungkinkan kita akan sedikit menyinggung tentang zakat tijarah atau zakat perdagangan. Al-babul awal, bab yang pertama dari 6 pembahasan atau 6 bab, fi muqaddimatiz zakah, yaitu pendahuluan tentang masalah zakat. Pendahuluan tentang masalah zakat. Wa fihi iddatu masail. Dan di pendahuluan tentang masalah zakat ini ada beberapa pembahasan. Ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifiz zakati. Pembahasan yang pertama adalah tentang ta'rif, definisi daripada zakat. Definisi daripada zakat. Az-zakatu fil lughah. Az-zakatu fil lughati, zakat dari sisi bahasa adalah an-nama wa ziyadatu. Yuqalu zaka az-zara' idza nama. Kata penulis, yang namanya zakat dari sisi bahasa atau dari sisi etimologi itu adalah pertumbuhan dan pertambahan. Pertumbuhan dan pertambahan. Sehingga dikatakan bahwasanya tanaman itu zakah kalau dia tumbuh dan berkembang. Kalau dia tumbuh dan berkembang. Dari pengertian dari sisi bahasa atau etimologi, ini nampak dan sudah mengisyaratkan bahwasanya zakat itu adalah terkait dengan harta benda yang berkembang. Terkait dengan harta benda yang berkembang. Wa syar'an, adapun dari sisi syar'inya atau dari sisi istilah atau dari sisi terminologi, ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan. Bahwasanya zakat dari sisi istilah atau dari sisi terminologi itu adalah istilah terkait dengan hak yang wajib dari harta. Hak yang wajib dari harta yang telah mencapai kadar nisab tertentu. Mencapai kadar nisab tertentu. Dan nisab ini adalah kadar atau nilai atau standar minimal yang menjadi acuan untuk mengeluarkan zakat. Mencapai nisab, nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Mencapai nisab, tentunya itu sudah ada hak di situ untuk dikeluarkan. Ada kewajiban untuk dikeluarkan. Bisyurutin makhsusatin, dan dengan syarat-syarat yang khusus atau syarat-syarat tertentu. Zakat ini ada syarat-syaratnya. Baik itu syarat terkait dengan orang yang hendak mengeluarkan zakat maupun harta benda yang hendak dikeluarkan zakatnya. Sehingga tidak semua orang itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Sebagaimana tidak semua dari jenis harta benda yang dimiliki oleh kaum muslimin dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Dan nanti akan disebutkan syarat-syarat zakat. Dan di sini pula yang banyak terjadi kesalahan, kekeliruan, sampai menyebabkan zakat itu dari sudut pandang fikih itu tidak sah. Dari sudut pandang fikih itu tidak sah. Kenapa? Sebab belum mencapai nisab yang ditetapkan dalam syariat, kemudian diperintahkan dikeluarkan. Seperti mereka yang memerintahkan
ya, kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat setiap bulan disebabkan dia punya penghasilan setiap bulannya. Disebabkan dia punya penghasilan setiap bulannya. Padahal dari sisi nisab, ya, itu belum mencapai nisabnya. Belum mencapai nisab, baik itu nisab emas maupun nisab perak. Belum mencapai nisab. Ya, tapi sudah disuruh untuk mengeluarkan setiap bulannya. Akhirnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tidak sah sebab tidak mencapai nisab. Belum lagi dampak negatif yang lain. Di antara dampak negatifnya, nanti orang-orang seperti ini yang diwajibkan zakat setiap bulannya disebabkan pekerjaannya, apakah dia pegawai negeri ataupun pegawai swasta, akhirnya dia tidak keluarkan lagi zakatnya per tahun. Kenapa? Alasannya dia telah keluarkan tiap bulan. Padahal bisa saja dia memiliki tabungan yang sekian banyak, yang kalau dilihat dari persyaratan berupa nisab, ya, maka itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat. Tapi dia enggan mengeluarkan zakat. Kenapa? Alasannya dia sudah keluarkan tiap bulan. Ini salah satu dampak negatif. Ya, salah satu dampak negatif. Belum lagi zakatnya itu tidak sah. Zakatnya itu tidak sah. Dan alasannya, ya, ada fatwa ulama yang mengatakan demikian. Ya, dan kita telusuri fatwa tersebut. Ya, saya tidak usah sebutkan siapa ulamanya. Tapi ternyata dalil yang digunakan adalah qiyas terhadap, ya, zakat pertanian yang sekali panen dikeluarkan. Ini qiyas yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah qiyas ma'al farik, ya. Ya, tidak bisa dikiaskan seperti itu. Ya, tidak bisa dikiaskan seperti itu. Ada syarat-syarat khususnya. Ya, ada syarat-syarat khususnya. Maka siapa saja yang memenuhi syarat tersebut, ya, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Bagaimana dengan mereka yang terkena efek pandemi COVID-19? Apakah wajib mengeluarkan zakat? Kita katakan wajib mengeluarkan zakat kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian li ta'ifatin makhsusatin. Zakat ini diperuntukkan untuk golongan tertentu. Ya. Diperuntukkan untuk golongan tertentu, yakni, ya, hanya beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Di luar daripada golongan tersebut, maka mohon maaf, ya, dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Lalu apakah orang yang terdampak pandemi COVID-19 berhak mendapatkan zakat? Iya, kalau memang dia termasuk ke dalam golongan tersebut. Ya. Kalau dia masuk ke dalam golongan tersebut, dan kalau dia tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, maka mohon maaf, ya, dia tidak berhak mendapatkan zakat. Paling jauh dia mendapatkan sedekah, infak dan yang semisalnya. Iya, yaitu pemberian yang sifatnya tidak wajib. Ya, apakah itu infak, sedekah, hadiah dan yang semisalnya. Maka dilihat kalau memang dia masuk ke dalam golongan mereka yang mustahik atau berhak mendapatkan zakat, maka diberikan zakat. Iya. Siapa saja nanti akan muncul pembahasannya insyaallah taala, dan kita akan sebutkan sesuai dengan urutan yang ada di kitab ini. Wa hiya tuhratun lil 'abdi. Iya. Kemudian penulis hafizahumullah menyebutkan fungsi dan hikmah dari zakat tersebut, yaitu zakat itu adalah pembersih untuk si hamba, wa tazkiyatul li nafsihi, dan untuk mensucikan dirinya. Ya. Dan untuk mensucikan dirinya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah, ya. Ambillah dari harta mereka, ya. Sadaqatan. Di sini kalimat sadaqatan dalam Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama tafsir maknahu zakah. Artinya adalah zakat. Tutahhiruhum, yang dengan zakat tersebut membersihkan mereka,
wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikannya dengan itu. Nah, ayatnya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Nah, wa hiya sababun min asbabi isya'atil ulfati wal mahabbati wat takafuli baina afradil mujtama'il muslim. Dan zakat ini adalah salah satu di antara sebab yang menjadikan kaum muslimin itu bersatu, saling mencintai, solidaritas, menanggung penderitaan dan kesulitan setiap individu dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan luar biasa maslahat, manfaat dan hikmah di balik pensyariatan zakat itu. Nah, dan secara umum jemaah sekalian kaum muslimin, bahwasanya apa-apa yang diperintahkan dalam syariat ini, apa-apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, apa-apa yang Nabi SAW perintahkan dalam hadits-haditsnya, seluruhnya itu untuk kemaslahatan si hamba. Seluruhnya untuk kemaslahatan si hamba, untuk kebaikan si hamba. Tidak ada satupun perintah dalam syariat ini kecuali di balik perintah tersebut pasti ada kemaslahatan yang besar, pasti ada hikmah yang agung yang seluruhnya akan kembali kepada si hamba. Bukan kembali kepada siapa-siapa. Termasuk bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi maslahatnya kembali kepada si hamba. Walaupun dari sudut pandang si hamba atau mukallaf yang mendapatkan perintah atau larangan tersebut, mungkin itu berat, mungkin itu menyulitkan, menyelisihi hawa nafsunya, menyelisihi kebiasaannya, menyelisihi adat istiadat yang berlaku dan kebiasaan masyarakat yang ada di saat ini. Tetapi itulah yang ditetapkan oleh pembawa syariat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah, dan itu maslahatnya ammah, umum. Maslahatnya umum, baik untuk kaum muslimin maupun mereka yang berada di luar Islam. Maupun mereka yang berada di luar Islam. Dan kalau zakat ini betul-betul dimaksimalkan jemaah sekalian, zakat ini betul-betul dimaksimalkan, sebenarnya betul-betul dapat mengentaskan kemiskinan. Dapat mengentaskan kemiskinan. Hanya saja mungkin dari sudut pengelolaan zakat tersebut yang bisa kita katakan mungkin agak amburadul, sehingga orang miskin khususnya kaum muslimin secara khusus di Indonesia ini bukannya berkurang, tapi semakin bertambah. Tahun ini yang dapat zakat dia statusnya masih jomblo. Nah, begitu dia menikah tahun depannya sudah 2 yang diberi zakat, dia dengan istrinya. Nah, tahun berikutnya sudah 3 yang diberi zakat sebab dia sudah punya anak. Bertambah terus miskin. Nah, bertambah terus miskinnya. Nah, padahal kalau pengelolaannya baik, sesuai dengan tuntunan, maka insyaallah taala itu bisa mengentaskan kemiskinan, dan sangat membantu bagi para mustahik. Nah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Kaum muslimin itu dibebani dengan dua beban. Beban untuk menunaikan zakat dan beban untuk menunaikan pajak. Nah, padahal yang wajib dalam syariat adalah beban untuk menunaikan zakat, itu pun kalau terpenuhi syarat orang yang hendak mengeluarkan dan harta apa yang dikeluarkan. Nah, dan dia keluarkan kepada siapa. Ini al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama yang secara umum kita bisa simpulkan di pembahasan pertama ini. Beliau penulis hafizahumullahu jami'an itu membahas tentang pengertian dan hikmah daripada ibadah zakat tersebut. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, hukmuz zakati wa dalilu dzalik. Hukmuz zakati wa dalilu dzalik. Pembahasan yang kedua, hukum hukum zakat dan dalil dalil daripada pensyariatan zakat tersebut atau dalil hukum daripada zakat tersebut.
Az-zakatu faridatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihil khamsah. Yang namanya zakat itu adalah salah satu di antara kewajiban di dalam Islam, dan juga termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da salati. Dan ibadah zakat ini adalah rukun yang paling penting setelah rukun yang kedua, yaitu salat. Nah, setelah rukun yang kedua yaitu salat. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ayatnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Cukup banyak kita akan dapatkan dalam Al-Quran perintah zakat digandingkan dengan salat. Perintah zakat digandingkan dalam salat cukup banyak dalam Al-Quran. Dan itu sudah menunjukkan ahamiyah, urgensi daripada zakat tersebut. Nah, sekaligus menunjukkan bahwasanya kedudukannya sama dengan ibadah salat, yaitu sebagai salah satu kewajiban dan salah satu rukun daripada rukun Islam. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat yang mensucikan dan membersihkan mereka. Ini ayat sudah kita sebutkan tadi. Kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah rukun Islam dan juga kewajiban dalam Islam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu tegak di atas 5 pondasi atau 5 pilar, 5 pokok. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadur Rasulullah, yang dikenal dengan istilah syahadatain. Wa iqamis salata wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-Yaman. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan wasiat atau nasihat kepada Mu'ad bin Jabal ketika Mu'ad bin Jabal hendak diutus ke negeri Yaman berdakwah. Hendak diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ajaklah mereka, ini penduduk Yaman itu, yang nantinya menjadi audiens, menjadi objek dakwahnya nanti Mu'ad bin Jabal. Nabi wasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, yang pertama untuk kamu dakwahkan, yang pertama untuk kamu sampaikan kepada mereka, adalah menyeru mereka kepada 2 kalimat syahadat, menyeru mereka kepada tauhid, menyeru mereka kepada syahadataini. Nah, masuk ke dalam Islam. Nah, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah mentaatimu, yakni kalau mereka sudah masuk ke dalam Islam, mereka sudah mengucapkan syahadatain, mereka sudah taat, maka beritahukan kepada mereka
ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mentaatimu terkait dengan masalah salat 5 waktu tadi, maka ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan zakat pada hartanya, pada harta benda yang mereka miliki. Yang zakat ini tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada harta benda mereka. Harta benda mereka yang aghniya, yang kaya. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan itu diberikan kepada yang fakir dari kalangan mereka. Ini hadis juga hadis yang sebelumnya termasuk di antara dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah kewajiban dan juga salah satu daripada rukun Islam. Khusus hadis yang kedua ini, hadis ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal dalam nasihatnya, itu memberikan faedah kepada kita, di antaranya bahwasanya zakat itu diambil dari harta benda orang yang kaya, bukan semua orang. Dan juga ayat yang sebelumnya dan 2 kali diulang di bab pertama, di pembahasan pertama dan kedua ini, Allah sebutkan khudh min amwalihim, ambillah dari harta benda mereka. Dan ini mengisyaratkan bahwa bukan semua hartanya diambil. Bukan seluruh hartanya yang diambil. Bukan seluruh harta mereka yang diambil. Tapi hanya sebahagian. Dan sebahagian itu yang diperintahkan untuk dikeluarkan jauh lebih sedikit dibandingkan yang tinggal. Jauh lebih sedikit dibandingkan yang tinggal. Bukan semua harta mereka. Bahkan bukan harta yang paling bernilai di kalangan mereka. Bukan harta yang paling bernilai, tapi harta yang pertengahan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa qad ajma'al muslimuna fi jami'il amsar ala wujubiha. Dan telah sepakat kaum muslimin di jami'il amsar, di seluruh negeri, telah sepakat kaum muslimin di seluruh negeri ala wujubiha, tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wattafaqa as-sahabatu ala qitali mani'iha, dan juga para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, mereka sepakat bagi siapa saja yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, dan dia tidak mengeluarkan zakat tersebut disebabkan mengingkari kewajibannya, itu sepakat bahwasanya itu dibunuh. Dan ini ada hukum-hukum yang terkait dengan masalah itu. Ada hukum-hukum yang terkait dengan masalah itu. Fasabata bidzalika fardiyatuz zakati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka dengan demikian kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan, dan konsensus ulama dan kaum muslimin. Sehingga ketika kita ditanya, apa dasarnya namanya zakat? Zakat wajib, dan itu rukun daripada rukun Islam berdasarkan Al-Quran, hadits atau sunnah, dan ijma' atau konsensus para ulama dan kaum muslimin. Kemudian al-mas'alatus tsalisah,
pembahasan yang ketiga, hukmu man angkaraha. Di sini pembahasan yang ketiga, penulis hafizahumullahu jami'an itu menyebutkan tentang hukum siapa saja yang mengingkari kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya. Dan tolong dipahami jemaah sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, tolong dibedakan hukum mereka yang mengingkari kewajiban zakat dengan hukum mereka yang tidak mengeluarkan zakat, ya, tapi mereka tidak mengingkari kewajibannya, ya. Ini dua hal yang berbeda dan dua hal yang memiliki hukum yang berbeda. Nah, man angkara wujub az-zakati jahlan biha. Siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat, ya, siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat disebabkan jahil, ya. Dia tidak tahu bahwasanya itu wajib, ya. Dia tidak tahu bahwasanya itu wajib. Wa kana mimman yajhal, ya. Dan dia termasuk di antara orang yang memang dihukumi jahil. Iya. Nah, imma lihadatsati ahdihi bil Islam. Apakah kejahilannya itu disebabkan dia baru masuk ke dalam Islam? Ya. Dia baru masuk ke dalam Islam. Orang yang baru masuk ke dalam Islam belum tahu apa-apa. Ya, kecuali kalau sebelumnya dia sebelum masuk Islam pelajari. Ya, pelajari apa-apa saja yang terkait dengan kewajiban-kewajibannya dalam Islam, dia pelajari dulu, setelah yakin baru dia masuk dalam Islam. Iya. Tapi orang yang tidak demikian tentu jahil, dia tidak tahu. Nah, mereka yang baru masuk ke dalam Islam ini masuk dalam golongan jahil. Nah, aw liqaunihi nasya'a bi badiyatin ba'idatun anil amsar, atau dia tinggal di tempat atau di lembah, ya, atau di mana saja yang dia ini jauh dari negeri-negeri, ya, negeri-negeri kaum muslimin, ya. Dia jauh dari negeri-negeri kaum muslimin, ya. Maka yang seperti ini urifa wujubuha wa lam yahkum bi kufrihi li'annahu ma'dzurun, ya. Nah, maka yang seperti ini dia untuk mereka ini yang jahil, apakah itu disebabkan dia baru masuk ke dalam Islam, ataukah dia tinggal bukan di negeri kaum muslimin, mungkin di hutan, di gunung yang jauh dari pemukiman, ya. Naam, ya. Maka yang seperti ini, pertama dia mesti disampaikan tentang kewajiban zakat, ya. Maksudnya ditegakkan dulu hujjah, ya. Ditegakkan hujjah kepadanya, zakat itu wajib, ini dalilnya baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan konsensus ulama. Terangkan, perkenalkan, iya. Dan dia tidak bisa, orang seperti ini tidak bisa dihukumi kafir, ya. Dia tidak bisa dihukumi kafir, kenapa? Li'annahu ma'zur, iya. Sebab dia ini uzur, mendapatkan uzur, iya. Kenapa? Dia jahil, ya. Salah satu mawani'ut taklif adalah ketika dia itu jahil, tidak tahu masalah hukum. Nah, dia belum faham, belum tahu, ya, masalah hukum, ya. Dan ini tentunya ada syarat-syaratnya seperti yang disebutkan di sini. Ya, mungkin dia baru masuk Islam atau dia tinggal di tempat yang jauh dari kaum muslimin. Tidak ada tempat untuk dia bertanya, ya. Tidak ada kaum muslimin di sekitarnya yang bisa, ya, mengajarkan atau menyampaikan kepadanya. Nah, maka jangan dikafirkan yang seperti ini kalau dia memang keadaan dan kondisinya demikian. Sebab ini salah satu mawani'ut taklif, penghalang daripada dia mendapatkan beban syariat. Wa in kana munkiruha musliman nasyi'an bi biladil Islam wa baina ahli ilm. Ya, ini pembahasan yang kedua pembahasan yang kedua di poin yang ketiga ini terkait dengan hukum siapa yang mengingkari kewajiban zakat. Ya. Kalau yang mengingkari kewajiban zakat ini adalah seorang muslim, nasyian bi biladil Islam, dia tinggal, hidup, ya, mukim, berdomisili di negeri kaum muslimin. Nah, wa baina ahli ilmi,
Dan di antara mereka ada para ulama, ada kalangan asatidzah, ada kaum muslimin yang alim, yang memiliki ilmu, ya. Dan dia tinggal tinggal atau berdomisili atau mukim bersama dengan mereka. Nah, fahuwa murtaddun tajri alaihi ahkamur riddah. Maka yang seperti ini itu dihukumi murtad, ya. Murtad, dan dia untuk yang seperti ini dihukumi murtad dan berlaku hukum-hukum terkait dengan murtad. Ya, berlaku hukum-hukum terkait dengan murtad. Iya. Nah, kenapa bisa demikian? Pertama, iya, dia muslim. Yang kedua, dia tinggal di negeri kaum muslimin. Ya. Dan ini bukan uzur. Nah, kalau dia tinggal bukan di negeri kaum muslimin, di negeri yang non muslim, di negeri kafir, atau di negeri yang mayoritas penduduknya adalah kufar atau non muslim, maka dia dapat uzur. Adapun kalau dia tinggal di negeri kaum muslimin, dia tidak dapat uzur. Kenapa? Dia bisa bertanya. Ya, dia bisa bertanya kepada kaum muslimin yang ada. Apalagi di negeri kaum muslimin tersebut ada ahlul ilmi. Ya, ada para ulama, ada para kiai, ya, ada para asatidzah, ada para penuntut ilmu. Ya, bukan uzur. Nah, yang seperti ini bisa dikatakan dia ini apatis, tidak mau tahu. Ya, maka juga dibedakan, ya, antara yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya, yang tidak mau tahu, ya, dia tahu, dia tinggal di negeri kaum muslimin, ada para ulama, ada ustadznya, ada pak kiainya, tapi dia malah tidak mau tahu masalah itu. Ya. Nah, dia malah tidak mau tahu. Nah, yang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Nah, dan ini sama jemaah sekalian, ya. Kalau misalnya seorang muslim itu keliru dalam salatnya, ya. Keliru dalam salatnya, ya. Bagaimana modelnya? Ketika dia salat, ya, dia sudah berusaha untuk mencari arah kiblat yang benar. Nah, dia sudah berusaha mencari arah kiblat yang benar. Tetapi, ya, qaddarallahu wa syaa fa'ala, ternyata setelah salat nampak dan ada berita yang sabit bahwasanya arah kiblatnya itu keliru ketika dia salat tadi. Iya, maka dilihat kalau dia tinggal di negeri kaum muslimin itu bukan uzur. Sebab dia bisa bertanya kepada kaum muslimin. Ya. Kalau dia tinggal di negeri yang di sana minoritas kaum muslimin, tidak ada masjid dan seterusnya, maka itu uzur bagi dia. Ya, maka itu uzur bagi dia. Nah, maka tolong dibedakan hal ini jemaah sekalian. Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya, ya, seorang muslim itu tidak boleh bermasa bodoh. Ya, begitu statusnya dia adalah muslim, ya, statusnya dia adalah muslim, maka dia wajib menegakkan 5 rukun Islam. Iya. Dan 5 rukun Islam ini tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa ditegakkan kecuali dibangun berdasarkan ilmu. Iya. Makanya Nabi SAW sebagaimana hadits yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Iya. Kewajiban atas setiap muslim, termasuk muslimah. Iya, dan kadar kewajiban di sini bertingkat-tingkat. Ada yang fardu ain. Yang mana yang fardu ain? Yaitu ilmu yang dengan ilmu tersebut tegak pilar-pilar agama dalam dirinya. Iya, ilmu akidah. Dia mesti tahu namanya, iya, 2 kalimat syahadat, maknanya, konsekuensinya, syarat-syaratnya, termasuk pembatal-pembatalnya. Dia wajib tahu dia wajib tahu cara menegakkan ibadah salat. Dia wajib tahu cara menegakkan ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Ya, setiap ibadah yang ibadah tersebut hendak dia tegakkan, wajib dia mengilmui. Tidak boleh tidak boleh asal-asalan atau dia, ya, bermasa bodoh untuk tidak mengetahuinya. Ya, sebab dalam kondisi dia tinggal di negeri kaum muslimin, ya, di mana di negeri kaum muslimin tersebut, ya, umumnya mereka faham terkait dengan masalah, ya, masalah rukun Islam atau hal-hal yang pokok dalam Islam, apalagi ada penuntut ilmu, ada para asatidzah, terlebih ada para ulama di situ, itu bukan uzur bagi dia.
Ya, itu bukan uzur, bagi dia. Ya, bahkan termasuk dalam masalah zakat. Ya, bahkan termasuk dalam masalah zakat. Nah, kalau ada seorang yang mungkin selama ini tidak mengeluarkan zakat, alasannya dia tidak tahu bahwasanya ada zakat, ada kewajiban zakat. Maka ini bukan uzur. Ya, fatwa para ulama jelas. Nah, fatwa para ulama jelas. Itu bukan uzur sebab dia tinggal di negeri kaum muslimin. Dia bisa bertanya kepada kaum muslimin. Makanya seperti ini disuruh bertaubat, kemudian dia disuruh mengeluarkan zakat yang sebelumnya dia belum pernah keluarkan. Ya, dia tidak termasuk mendapatkan uzur. Nah, berbeda halnya kalau memang dia tinggal di luar negeri kaum muslimin dan tidak ada yang bisa dia hubungi, tidak ada yang bisa dia tempati bertanya untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan kewajiban dalam agamanya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ia mengingkari kewajiban zakat dan dia tinggal di negeri kaum muslimin, di tengah-tengahnya mereka ada ahlul ilmi, para penuntut ilmu, para ulama, para asatidah, para kiai dan seterusnya, maka kalau dia mengingkari hal tersebut, dia murtad. Dan berlaku baginya hukum murtad. Ya. Dan wa yustatabu salasan, dia diminta bertobat 3 kali. Ya, maksudnya dia diminta bertobat sebanyak 3 kali. Ya. Nah, dia diperintahkan untuk bertobat sebanyak 3 kali. Nah, dan hendaknya ditegakkan hujjah atasnya. Ya, ditegakkan hujjah atasnya. Sebab kadang jemaah sekalian, ada orang mengingkari sesuatu disebabkan ada syubhat yang bercokol di kepalanya. Ya, ada syubhat yang bercokol di kepalanya, itu yang menghalangi hidayah, menghalangi al-haq untuk masuk. Ya, makanya Syekh Al-Allamah Saleh Ibn Fauzan hafizahullah taala di dalam salah satu nasihat beliau terkait dengan mereka yang belum menerima kebenaran, kata beliau rahimahullah secara makna, singkirkan dulu syubhatnya. Singkirkan syubhat yang bercokol di kepalanya. Nah, barulah setelah itu terangkan yang hak kepadanya. Sebab ketika diterangkan al-haq kepadanya, sampai kapanpun dia akan menolak. Biidznillah. Kenapa? Sebab masih ada syubhat yang bercokol di kepalanya. Yang syubhat ini yang menghalangi hal tersebut. Dan ini juga berlaku untuk yang lainnya. Berlaku untuk yang lainnya. Nah, diminta dia bertobat 3 kali, sebanyak 3 kali. Fa in taba wa illa kutil. Kalau dia bertobat, walhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka dibunuh. Dibunuh. Nah, dan dibunuh ini sebab ini terkait dengan hukum murtad. Dan hukum murtad, itu sudah sangat jelas diterangkan oleh Nabi SAW dalam sejumlah hadits yang sahih. Kata Nabi SAW, "Faman baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, faqtuluh. Bunuh dia. Kemudian la yahillu dami muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim yang sudah bersyahadat kecuali salah satu dari 3 yang dia lakukan. Salah satunya adalah at-tariku lidinihi wa mufaraqul jamaah. Dia meninggalkan agamanya atau murtad, dan berpisah dari jemaah kaum muslimin. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau dia melakukan yang salah satu dari yang 3 itu, maka halal darahnya. Nah, dia dibunuh. Siapa yang menegakkan hukum bunuh ini? Itu adalah pengadilan syariat. Pengadilan syariat yang di pengadilan tersebut diputuskan oleh hakim bahwasanya dia murtad dan dia dihukum bunuh. Nah, dan ini tentunya di negeri yang berlaku padanya hukum-hukum Islam. Dan untuk dipahami jamaah sekalian, hukum-hukum dalam syariat atau had atau hudud, ini bukan hak individu atau person, tapi ini haknya ulil amri. Haknya ulil amri. Orang yang murtad dibunuh, itu ulil amri yang tentukan, ulil amri yang putuskan, ulil amri yang eksekusi. Nah, demikian pula had atau hukum-hukum yang lain, yang berzinah dirajam, itu ulil amri, bukan individu, bukan pribadi, bukan kelompok, bukan golongan. Demikian pula hukum potong tangan bagi mereka yang mencuri dan sudah mencapai kadar
yang ditetapkan dalam syariat, yang tetapkan itu ulil amri. Nah, demikian pula qisas terkait pembunuhan yang itu adalah amdin, sengaja, ya, maka itu ditetapkan ulil amri. Seluruh had-had ini menetapkan adalah ulil amri, bukan individu. Ya, bukan individu, bukan kelompok, bukan golongan. Ya. Nah, termasuk bukan yayasan, bukan ormas dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lianna adillata wujubiz zakat zahiratun fil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Sebab yang namanya dalil-dalil kewajiban untuk menunaikan zakat itu sangat jelas. Ya. Sangat jelas dalam Al-Quran, sangat jelas dalam sunnah, dan juga konsensus atau kesepakatan umat ini. Fala takadu takhfa ala man hadha halahum. Itu hampir-hampir tidak tersembunyi hukum-hukum ini, iya, bagi kaum muslimin. Fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibihil kitabi was sunnah, iya, wa kufri bihima. Kalau dia mengingkarinya, padahal padahal hal ini sangat jelas dan nampak, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dia mengingkarinya, maka ini tidaklah terjadi kecuali dia mendustakan, ya, dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah, ya, wa kufrihi bihima, dan dia mengkufuri keduanya. Nah, artinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang mengingkari kewajiban daripada zakat tersebut, padahal dalilnya jelas sudah diterangkan dan seterusnya, ya, maka siapa saja yang mengingkarinya, hakikatnya dia telah mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, hakikatnya dia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wal iyadu billah min zalik. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat. Ya, kalau tadi terkait dengan mereka yang mengingkari kewajiban zakat. Ya. Kalau ini adalah hukmu mani'aha bukhlan. Terkait dengan mereka yang tidak mengeluarkan zakat disebabkan bakhil, ya. Nah, bakhil, pelit, ya, pelit bin sekke, ya, bin kikir. Nah, bisa dikatakan demikian. Man mana, ya, man mana ada zakati bukhlan biha ma i'tiqadihi biwujubiha fahuwa athimun biimtina'ihi, wa la yukhrijuhu dzalika 'anil Islam. Siapa saja yang menahan dari menunaikan zakat karena disebabkan dia pelit, kikir dan sekke, ya. Nah, dan dia masih berkeyakinan akan wajibnya hal tersebut, maka dia terjatuh ke dalam dosa. Nah, disebabkan, ya, dia tidak mengeluarkan zakat atau menghalangi pengeluaran zakat, ya. Tetapi dia tidak keluar daripada, ya, lingkup Islam. Kenapa? Sebab dia masih berkeyakinan zakat itu wajib. Ya, dia masih berkeyakinan zakat itu wajib. Li'anna zakata far'un min furu'id din. Sebab yang namanya zakat ini adalah salah satu cabang daripada cabang agama. Ya. Falam yukaffir tarikan bimujarradi tarkihi. Ya, tidak kemudian dikafirkan orang yang meninggalkannya hanya sekedar dia meninggalkan begitu saja. Ya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an mani zakat, ya, berdasarkan ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mereka yang meninggalkan, yang yang tidak mengeluarkan atau menghalangi bayar zakat, ya, summa yara sabilahu, ya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, ya, kemudian dilihat jalannya, ya, apakah dia ke surga atau dia ke neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak dikafirkan, ya, selama dia masih berkeyakinan akan hal tersebut. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan ini adalah potongan dari hadits yang panjang, ya, terkait dengan dosa mereka yang, ya, meninggalkan atau menghalangi atau tidak mau mengeluarkan zakat dalam keadaan dia masih berkeyakinan zakat itu wajib. Walau kana kafiran lama kana qala lahu sabili, ya, ilal jannah. Seandainya dia kafir, ya, maka tidak dikatakan bahwasanya, ya, jalannya itu, ya, apakah dia ke surga. Nah, wa hadza tu'khadh minhu zakah qahran ma'at ta'zir, ya. Yang seperti ini, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat,
Ya, dalam keadaan dia bakhil, pelit dan seterusnya, ya. Dan dia masih berkeyakinan kalau dia tidak mengeluarkan zakat, maka tetap diambil zakat darinya. Ya, ulil amri yang berwenang dalam masalah ini. Diambil zakat darinya. Ma'a ta'dzir, dan dia mendapatkan hukuman. Fa in qatala dunaha qutila hatta yakhda li amrillahi ta'ala wa yu'addi az-zakata li qawlihi ta'ala fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka qatil dunaha qutila hatta yakhda li amrillah. Kalau dia melawan, maka diperangi sampai dia tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tunduk dengan perintah Allah untuk menunaikan zakat dan wa yu'addi zakah, dan akhirnya dia mengeluarkan zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang kelima. Kalau mereka fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah wa atuz zakah, kemudian setelah itu mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka ini bersyahadat, sampai mereka ini masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadatain, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan itu semua, maka terjaga dan terpelihara dari darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Dan wa hisabuhum Allah, adapun hisabnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hukum tidak mengeluarkan zakat, atau menghalang-halangi mengeluarkan zakat, dalam keadaan dia tahu hukumnya, dan dia berkeyakinan bahwa zakat itu wajib, tapi karena disebabkan hawa nafsunya sehingga dia menjadi pelit, kikir, sekek dan yang semisalnya, maka yang seperti ini asalnya dia tidak dikafirkan. Dia tidak dikafirkan. Tetapi hendaknya ulil amri itu tetap mengambil, memaksanya untuk mengeluarkan zakat, dan ditegakkan ta'dzir untuk dia. Ditegakkan ta'dzir untuk dia. Ini kesimpulan di pembahasan yang keempat ini, terkait dengan mereka yang tidak atau enggan mengeluarkan zakat disebabkan pelitnya atau kikirnya. Ini saya kira sampai di sini jemaah sekalian, pembahasan pertama di pertemuan yang ke-23 ini terkait dengan masalah zakat, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan sebagai penutup, sekali lagi wajib bagi setiap muslim muslimah mempelajari agamanya. Terutama kewajiban-kewajiban yang mesti ditegakkan, dan itu menunjukkan statusnya dia sebagai seorang muslim dan muslimah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Itu hukum asal daripada menuntut ilmu. Maka tidak boleh seorang muslim dan muslimah itu bermasa bodoh, bermasa bodoh dengan agamanya. Sebab kenapa? Ketika dia tinggal di negeri kaum muslimin, di sana ada penuntut ilmu, ada ulama, ada asatizah, ada kiai, maka itu bukan uzur untuknya. Saya kira ini, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.